Bendera yang berlaku di Teluk Intan dan juga di Johor Bahru, ya. Bendera Cina telah dikibarkan dan orang yang kibarkan bendera itu menjerit-jerit. Saya tengok video daripada seorang Tionghoa menyebutkan ancaman kepada kedudukan ekonomi di Malaysia dan juga Singapura. Dia sendiri menyebut, apakah orang Malaysia yang kibar bendera Malaysia di negeri China akan boleh balik ke Malaysia? Siap-siap mungkin seumur hidup di sana. Apakah orang Malaysia boleh kibarkan bendera kita di negeri lain? Bayangkan orang kibar bendera di Malaysia. Kita mesti mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Stampin. Kita rakyat Malaysia, sayang kepada Malaysia. Siapa mengancam negara ini, kita harus tentang. Arau, Ya tak boleh, ya. yang ni saya setuju dengan Arau. Orang luar mesti ikut undang-undang di negara kita. Ya, bagus. Stampin bagus. Sabarnya sabar berbatas. Bagus. Dan saya minta rakyat Malaysia, marilah kita semua punya semangat patriotisme yang tinggi seperti yang kita tunjukkan kepada sokan. Badminton, bila ada pemain yang main di sana, semua kita sokong. Bola, macam tu kita nak. Ini kalau bendera, kita kena tentang. Semua orang Malaysia kena tentang perbuatan mereka ini. Yang aku tak faham, kenapa perlu pergi sekolah jenis kebahasaan Cina? Budak-budak sekolah tu, kalau dia nak jadi tentera, nak encourage pun budak-budak tu untuk jadi tentera di masa depan, dia kan jadi ATM lah. Sebab budak-budak tu semua budak-budak Malaysia, diorang tu anak Malaysia. Kau ingat kau Cina, lepas tu jaga nak tentera, kau boleh pergi China jadi tentera China, kau kan jadi tentera Malaysia. Sebab kekeluargaan negara Malaysia. So apa fungsi dia? Kenapa pergi sekolah? Pergilah buat majlis makan-makan dekat hotel ke apa benda ke. Kenapa kau nak ajar anak-anak tu untuk jadi tentera Cina? Kan? Kau nak ajar dia orang untuk berlintadah ke? Untuk jadi tentera negara lain? Ni seolah-olah kau mengajar anak-anak Cina, Malaysia ni untuk berpaling tadah terhadap tanah Malaysia ni. Nak cakap tanah Melayu lah, tanah Malaysia. Kau buat anak Malaysia. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Kadazan ke. Selagi korang lahir di tanah Malaysia ni, nama korang tu anak Malaysia. Apa benda ni? Aku pun heran lah. 2-3 hari ni aku diam juga sebab tak faham. Ni makin lama aku makin pelik. Bukan kau boleh jadi apa pun, paling habis kau jadi TM lah. Kau pakai IC biru. Dan apa hal pula tentera tu datang nak pergi sekolah Cina pula? Kau nak ajar apa kat sekolah Cina tu? Kau nak ajar kat orang, nanti sudah dewasa habis sekolah jadi tentera Cina. Mana boleh? Kau pegang IC biru gila. Ke ada program untuk untuk berpaling tadah terhadap tanah Malaysia ni? Kalau ada niat macam tu, keluar sekarang awal. Yang mana ada minat tu keluar sekarang awal, pergi apply tu lah, negara Cina punya IC. Silat-silat tanah besar tu pun tak nak korang Cina dan Malaysia ni. Dia orang mudah padat dah. Come on lah, cubalah kaum-kaum ni kita tolak ke tepi juga. Kita ni anak Malaysia, tak kira apa kaum sekalipun kau berada, kita anak Malaysia. Kalau orang Malaysia sekarang tak faham, orang Sakai itu adalah asli, orang Sakai itu adalah Melayu. Tetapi kalau sekiranya tanah-tanah ini semuanya habis, orang-orang Melayu sendiri nanti akan rugi. Orang asli, orang nampak kata orang asli ini rugi. Biarlah, tak apa, dipinggirkan orang asli ini. Tetapi mereka telah meminggirkan orang Melayu sendiri. Anak-anak muda sekarang harus faham. Kalau orang Melayu sekarang ini meminggirkan orang asli, bermakna dia telah meminggirkan bangsa dia sendiri, asal dia sendiri. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Memang masalah etnis di Malaysia ini belum selesai sampai sekarang. Bahkan hampir setiap hari itu dibahas di parlemen Malaysia. Yang terbaru ini di Malaysia ini lagi ribut guys.
berkaitan dengan etnis Cina ataupun Tionghoa yang berada di Malaysia itu mengibarkan bendera Cina, yaitu pada saat acara Festival Budaya Cina, tepatnya di Perak, Malaysia. Dan di situ terlihat sekali ya, etnis Tionghoa ini bebas mengibarkan bendera Cina di acara festival tersebut. Bukan hanya 1-2 guys, tapi banyak banget bendera Cina yang berkibar di acara tersebut. Dan etnis Tionghoa tersebut mengibarkan bendera Cina bukan di sebuah ruangan ataupun di sebuah gedung, tapi di tempat umum. Dan sambil bersorak-sorak gembira, inilah yang membuat parlemen Malaysia, masyarakat Malaysia itu geram. Kok bisa ya di sebuah negara wisatawan itu bebas mengibarkan bendera negara lain? Ini kan aneh. Seandainya etnis Tionghoa ini mengibarkan bendera Cina dan juga bendera Malaysia bersamaan, itu hasilnya mungkin bakalan lain. Responnya bakalan lain. Tapi ini yang berkibar di acara tersebut, di festival itu, hanya bendera Cina guys. Makanya parlemen Malaysia ini benar-benar marah ya. Pidato dengan menggebu-gebu. Dan dia juga bilang sudah sepatasnya masyarakat Malaysia ini geram dengan hal ini. Karena kalau misalkan Malaysia mengibarkan bendera di Cina, itu kan nggak mungkin ya. Tapi kenapa orang Cina ataupun etnis Tionghoa mengibarkan dengan bebas bendera Cina di Malaysia? Memang kalau misalkan kita lihat data ya, wisatawan Cina ataupun Tionghoa yang berkunjung ke Malaysia sejak 2024 ini, itu lebih dari 2 juta orang guys. Itu tentunya sangat banyak sekali. Setelah diselidiki oleh parlemen Malaysia, rata-rata mereka nggak kembali ke Cina. Mereka menetap ke Malaysia karena banyak hal ya. Pertama, karena memang di Malaysia sendiri bahasa Tionghoa ataupun bahasa Cina itu disahkan. Itulah yang membuat turis dari Cina itu betah di Malaysia. Karena dia nggak perlu adaptasi lagi ya. Budaya, bahasa, semuanya sama dengan mereka. Beda dengan di Indonesia kan. Karena di Indonesia sendiri semua wajib menggunakan bahasa Indonesia. Mau kamu etnis Cina ataupun Tionghoa ataupun etnis India, semua wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan di Malaysia kan mereka ada perkampungan khusus untuk warga etnis Tionghoa ataupun Cina. Dan mereka nggak perlu menggunakan bahasa Melayu. Karena bahasa Cina sendiri juga sah digunakan di sana. Sampai-sampai bukan hanya pengibaran bendera Cina ya, ataupun etnis Cina di Malaysia. Tapi juga tentara dari Cina, ya, Republik Rakyat Cina, ini datang ke sekolah-sekolah Malaysia. Ada apa nih ya? Ini masih baru banget beritanya nih ya. Tentara Nasional Cina itu datang ke sekolah-sekolah Cina di Malaysia. Jadi tentara Cina ini khusus datang ke acara itu ya, ke sekolah-sekolah Cina. Dan juga memberikan motivasi, wejangan, ataupun arahan-arahan ke sekolah-sekolah Cina dan juga murid-murid Cina yang ada di Malaysia. Tentunya ini sangat aneh ya, kok bisa tentara negara lain datang ke sekolahan-sekolah negara Malaysia, terus memberikan arahan-arahan ke murid-murid sekolahan tersebut. Ini kan nggak pernah ada ya di negara lain ya. Mungkin hanya ada di Malaysia aja. Karena kalau misalkan itu di Indonesia, itu mungkin nggak pernah mungkin ada lah ya. Itu nggak akan mungkin ada. Apalagi tentara negara lain datang ke sekolahan Indonesia, terus memberikan motivasi, terus juga arahan-arahan, terus juga mengadakan acara di hotel dengan etnis tertentu, terus ada tentara negara lain, itu nggak bakalan mungkin ada. Apalagi tentara Malaysia tidak ikut andil ya dalam acara itu ya. Ini tentunya membuat banyak tanda tanya ya ke masyarakat Malaysia dan juga penduduk Malaysia. Buat apa tentara Cina ini datang ke sekolah-sekolah Malaysia? Apakah mereka memberikan motivasi, nanti kalau kamu sudah besar, kamu jadi tentara Cina ya? Kok bisa tentara negara lain datang ke Malaysia, kemudian tidak ada internal dari pemerintah ikut acara tersebut, dan tentara Cina ini leluasa untuk mengadakan acara di negara yang sudah berdaulat? Ya wajar lah kalau misalkan masyarakat Malaysia ini marah ya. Saya pikir akar permasalahan ini adalah di bahasa ya.
Karena di Malaysia ini kan memang untuk bahasa sendiri masih belum bisa setegas Indonesia. Karena di Malaysia sendiri kan untuk bahasa Cina masih bisa digunakan. Kemudian bahasa Tamil juga masih bisa digunakan. Otomatis dari negara Cina ataupun etnis Tionghoa ini bisa leluasa ke Malaysia. Dan logikanya mereka juga udah pasti ya lebih nyaman di Malaysia. Mungkin dari segi ekonomi lebih nyaman di Malaysia. Karena mereka menganggap ya di Malaysia ini masih belum banyak saingan dibandingkan di Cina. Gimana nih tanggapannya netizen berkaitan dengan pengibaran bendera Cina ataupun etnis Tionghoa di Malaysia? Dan juga tentara Cina datang ke sekolah-sekolah Malaysia. Oke, jangan lupa komen, baku hantam, dan crot di kolom komentar. See you the next. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Dunsan Samuaya.